bicara tentang nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya menarik. Kata nuzulul Quran itu berasal dari dua kata. Yang pertama apa? Ya, nuzul. Yang kedua adalah Al-Quran. Maka ketika itu kemudian dimudhofkan, ya akan membentuk kalimat nuzulul Quran. Napa nih? Kan begitu yang pertanyaannya ya. Nuzulul Quran. Apa nuzulul Qurani? Kenapa nuzulul Qurani? Karena majrur. Posisinya Al-Quran itu sebagai mudhof ilaih gitu ya. Kalau yang depan bagaimana nuzulnya itu? Nuzulnya bisa nuzula, bisa nuzulu, bisa nuzuli. Tergantung nanti proses di dalam sebuah kalimatnya dia posisinya sebagai apa. Gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya nuzulul Quran? Nuzulul Quran secara sederhana kita bisa mengartikan nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Nah, kata-kata nuzul turun itu berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Oke, dari atas ke bawah ya. Tapi pertanyaan saya, apakah dulu Al-Quran itu turun dari atas nyeblok ke bawah gitu? Enggak. Masa sih? Kalian tahu pada waktu itu turunnya gimana? Enggak tahu ya. Sama dengan saya juga enggak tahu dulu turunnya gimana. Tetapi paling tidak karena Al-Quran itu berasal dari Allah, maka nuzulul Quran kita mengatakan Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah itu bersama yang di atas arasy. Di mana letaknya arasy? Ada yang tahu? Di sana? Tidak juga. Ya, tapi enaknya kita sebagai umat Islam itu ya, ketika kita bilang Allah Tuhan itu kan atas. Tetapi bukan berarti kemudian Allah itu di atas sana, karena Allah itu tidak mungkin membutuhkan ruang dan waktu sebagaimana kita. Kalau sama seperti kita membutuhkan ruang dan waktu, maka itu namanya makhluk. Dan Allah kan bukan makhluk. Allah kan zat yang maha segala-galanya, dialah Tuhan, pencipta alam semesta. Oleh karena itu, kata nuzulul Quran itu sesungguhnya bukan sebuah bahasa asli. Gitu ya. Dia bukan sebuah kata asli, bukan, tetapi dia hanya sekedar sebuah perumpamaan. Perumpamaan bahwa Al-Quran itu turun dari sisi Allah ya, untuk kemudian disampaikan kepada umat manusia. Nah, pertanyaannya, kapan Al-Quran itu pertama kali diturunkan? Kapan kira-kira? Ayo, kapan Al-Quran pertama kali diturunkan? Kapan? Ya? Al-Quran pertama kali turun itu pada tanggal 17 Ramadan saat Rasulullah bertahanus di gua. Ya kan? Nah, surat yang pertama kali turun itu surat apa? Al-Alaq. Ayat berapa sampai berapa? Ayat 1 sampai 5. Hafal kalian semuanya? Hafal ya? Jadi itu Al-Quran pertama kali turun adalah pada malam Lailatul Qadar, tepatnya adalah pada tanggal 17 Ramadan saat Rasulullah bertahanus di gua Hira. Pertanyaannya, apakah Al-Quran itu kemudian turun 30 juz langsung? Tidak. Dari mana kalian tahu? Dari mana kalian tahu? Dari hadis. Katanya hadis gimana? Loh iya kan, kalau dari katanya hadis berarti kan tak tanya. Hadis katanya gimana? Nah, jadi Al-Quran itu turunnya ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran itu turun 30 juz langsung. Dari sisi Allah ke Lauhul Mahfud, kemudian ke Baitul Izzah, itu 30 juz langsung. Baru kemudian turun ke dunia, diturunkan kepada Rasulullah itu secara munajaman, berangsur-angsur. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua, dari Allah
ke Lauhul Mahfud, ke Baitul Izzah itu ala qadri sana. Tidak utuh 30 juz, tetapi diperkirakan kira-kira butuhnya manusia nanti selama 1 tahun itu apa, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang nanti akan melatarinya, misalkan itu selama 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya juga turun lagi. Dan kapan turunnya? Sama, di malam Lailatul Qadar. Ini teori yang kedua. Karena itulah di dalam ayat Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatil qadar. Coba kalau kita kembali melihat ke belakang. Surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu turunnya pada bulan apa? Ayo coba diingat-ingat. Turunnya kapan itu? Lupa ya? Lupa kondisi orang kelingan. Ya. Jadi itu turunnya pada bulan haji. Bulan-bulan apa berarti? Dzulhijjah, saat Rasulullah melakukan haji wada yang terakhir. Rasulullah saat itu sedang wukuf, ya. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, yang menunjukkan bahwa risalah dari Rasulullah itu telah sempurna. Ada yang menyebut ini ayat yang terakhir turun. Artinya apa? Kalau itu bulannya adalah bulan Dzulhijjah, mungkin enggak itu sebagai Lailatul Qadar? Tidak. Padahal kan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Lah kok tidak? Nah itu tadi. Nah, jadi itu tadi. Kenapa teori tadi menyebut bahwa Lailatul Qadar itu 30 juz langsung turun secara langsung. Kemudian ada yang menyebut bahwa di situ ala qadri sana. Ya perkiraan 1 tahun itu butuhnya apa-apa diturunkan, kemudian baru kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur. Gitu ya. Nah, jadi teorinya begitu. Nah, ketika pertama kali Al-Quran diturunkan, tempatnya adalah di Gua Hira. Rasulullah saat itu sedang apa? Tahannus. Tahannus itu apa? Berdiam diri. Jadi megur meneng ngono ya. Apa itu maksudnya tahannus itu? Tahannus itu mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang Makkah sudah kenal nama Allah? Sudah. Seandainya kalian di dalam Al-Qur'an itu ya disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layaqulunallah. Seandainya kamu itu menanyakan kepada mereka siapa toh yang membuat langit, membuat bumi, maka orang-orang Makkah itu semua akan menjawab layaqulunallah, yang menciptakan itu Allah. Ketika mereka misalkan ditanya, apakah kamu menyembah berhala atau menyembah Lata Uzza dan Manat? Tidak. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah yang namanya Lata Uzza Manat, kecuali itu hanya saya gunakan sebagai perantaraan supaya saya lebih bisa khusyuk kepada Allah. Loh, itu orang-orang kafir dulu begitu. Makanya mereka tidak menyembah yang namanya berhala menurut mereka, tetapi realnya kan mereka menyembah berhala. Kita melihatnya kan dia menyembah berhala. Jadi intinya tidak boleh kita berwasilah dengan menyembah berhala, meskipun maksud tujuan kita tidak menyembah dia, tetapi menyembah pada yang kuasa. Kembali lagi ke tadi. Ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu, usia Rasulullah berapa tahun? 40 tahun ya. 40 tahun bertahanus di Gua Hira. Siapa yang mendatangi Rasul? Malaikat Jibril. Kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Iqra. Rasul kemudian diam. Iqra itu artinya apa? Bacalah. Ketika malaikat Jibril itu mengatakan kepada Rasulullah, Iqra, artinya adalah bacalah. Rasul jawabnya gimana?
ma mae duduk lek mae gitu ya. Ma ana biqari'in. Apa itu artinya ma ana biqari'in? Saya tidak bisa Sekto. Ma'ana biqori'in itu saya tidak bisa membaca atau ma'ana biqori'in apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca? Itu ya. Jadi memang ada dua versi. Ada yang mengatakan ma'ana biqori'in saya tidak bisa membaca dan ada yang mengatakan ma'ana biqori'in apa yang harus saya baca? Karena malaikat Jibril saat itu tidak membawa lembaran kertas. Malaikat Jibril itu tidak membawa lembaran kertas untuk dibaca Rasul. Sehingga Rasul pantas kan ketika misalkan menanyakan ma'ana biqori'in apa yang harus saya baca? Karena memang tidak ada yang harus dibaca. Wis. Jadi itu peristiwa pertama kali turunnya Al-Qur'an. Begitu Al-Qur'an itu turun, sampaikan kepada Rasulullah, 3 kali Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril karena begitu ditanya beliau selalu menjawab ma'ana biqori'in. Apa yang harus saya baca? Apa yang saya tidak bisa membaca misalnya. Ya terserah sampean condong sing ndi. Lek sampean condong sing mana? Rasul tidak bisa membaca, apa Rasul bisa membaca tapi apa yang harus dibaca saat itu? Tidak bisa membaca saja. Ya wes ora apa. Tidak tahu apa yang dibaca. Begitu ya? Ya terserah sampean lah. Toh itu ya pendapatnya para ulama ya. Dan ada apa namanya masing-masing punya dasar masing-masing. Jumhur tetapi mengatakan Rasul itu memang Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu jumhur ulama. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian turun kepadanya Al-Quran ya. Turun kepada Rasulullah Al-Quran. Ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq didekap oleh malaikat Jibril 3 kali. Rasul itu ketakutan. Belum kenal kan? Umpama sampean misalkan. Misalkan kalian itu tiba-tiba ada orang yang datang kepada kalian. Dia bilang Iqra. Kemudian kamu didekap gitu ya. Kira-kira piye? Takut gitu ya. Iya takut gitu ya. Nah Rasul pun juga mengalami hal yang sama. Karena Rasul pun juga manusia. Rasul pada saat itu mengalami hal yang sama. Takut Rasulullah, gemetar Rasulullah. Didekap 3 kali. Iqra ya Muhammad ma'ana biqori'in. Iqra ya Muhammad ma'ana biqori'in. Sampai ketiga kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Resmi Rasul diangkat sebagai seorang nabi. Ingat, Rasul diangkat menjadi seorang nabi resmi. Nah, karena peristiwa itu beliau kemudian pulang. Begitu pulang sampai di rumah cerita sama orang yang paling dekat dengan dia. Tentu siapa yang paling dekat dengan kita? Iya, ya istri lah ya. Curhatnya kan dengan istri nih ya. Ya sama dengan kalian nanti kalau sudah punya istri, punya suami gitu ya. Curhat kepada suaminya atau pada istrinya gitu ya. Jangan curhat kepada yang lain, punya masalah kamu curhat kepada temanmu. Wis to kok ngendi-ngendi wingo meskipun teman akrabmu. Wis to yakin aku. Gitu ya. Iya, asli itu pakai shot. Enggak pakai sin. Loh iya toh, pakai shot bukan pakai sin itu ya. Kamu curhat kepada bapak ibumu, mudak mumet gitu ya. Iya, mesti bapakmu mbela sampean. Ibuke sampean yo mbela sampean. Akhirnya bojone sampean salah terus di hadapan mereka. Oh, repot itu. Karena itu kalau punya masalah nanti selesaikan sendiri ya. Cukuplah kalian berdua, yang lain ndak usah tahu. Tapi sapa ora ngono kuwi? Ya abot. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi Rasul kemudian pulang. Begitu pulang Rasulullah kemudian menyampaikan itu kepada istrinya. Siapa istrinya? Khadijah. Iya, Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah itu seorang janda awalnya. Janda kaya raya,
Usianya sudah 40 tahun, Rasul menikah dengan Siti Khadijah usianya masih 25 tahun. Yang laki-laki kalau idbak Rasulullah nikah dulu sama loh, enggak. Kadang-kadang ini yang laki-laki karpe dewe ya. Nah, yang laki-laki itu kadang sunnah Rasul itu apa? Istrinya bisa lebih dari satu. Tapi milih kabeh. Rasul itu kan yang dinikahi itu ada kalanya seorang yang sudah lemah, dia nggak punya suami, nggak ada yang menopang ke kehidupan perekonomiannya. Itu Rasulullah Saudah itu dinikahi oleh Rasulullah sudah sangat tua loh. Itu Rasul mau menikah, enggak ya, sekarang milih kabeh kok. Itu kan repot ya. Nah, wes. Oke, kita lanjutkan. Akhirnya kemudian Khadijah Al-Kubra dia sampaikan itu kepada pamannya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah seorang yang ahli dalam ilmu agama. Dia ahli dalam kitab Injil. Karena Nabi sebelum masa ini, sebelum masa diutusnya Rasulullah, itu dulu yang berlaku adalah syariat dari Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, apa yang disebut dengan masa fatrah? Fatrah itu tadi adalah masa di mana di situ tidak ada yang namanya nabi dan rasul yang diutus. Jadi jeda waktu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di situ tidak ada seorang nabi, itu namanya adalah masa fatrah, gitu ya? Namanya adalah masa fatrah. Nah, akhirnya kemudian Khadijah binti Khuwailid ini dia menyampaikan kepada yang namanya Waraqah bin Naufal. Begitu dia sudah tahu ya, disampaikan kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah kemudian melihat kitab Injilnya dan dia paham bahwa ini loh nanti orang yang akan menjadi nabi akhir zaman. Tetapi sayangnya sebelum nabi itu mengajak kepada Islam, Waraqah bin Naufal itu sudah meninggal duluan. Oke, jadi ada beberapa ini ya. Baik, berikutnya. Saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Kenapa Pak? Kemudian harus Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kenapa ya? Enggak 30 juz langsung. Bisa enggak Allah menurunkan Al-Quran itu 30 juz langsung? Sangat bisa. Bisa nggak Allah kemudian menjadikan orang di dunia ini semuanya kaya-kaya? Bisa. Tapi lek sugih kabeh ora ono sing melarat, ya ora enek sing sugih ya. Lek melarat kabeh ya ora enek sing melarat. Hukum itu kan begitu, hukum kehidupan itu. Oleh karena itu kan diciptakan berbeda-beda. Lek enek laki-laki juga ada perempuan, gitu ya. Enaknya kan gitu. Jadi kalau nanti nikah cari yang berbeda, jangan yang sama. Iya repot, ya kan? Repot ya. Repot. Laki-laki nikah sama perempuan, perempuan nikah sama laki-laki, jangan bodoh gitu loh. Laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Nah, ini satu hal. Kemudian yang kedua, bahwa kalau beda itu, mereka yang berbeda dengan kita itu, mereka akan mengisi ruang kosong dalam diri kita. Nah, gitu ya. Loh, iya. Coba. Kamu misalkan seorang pendiam ya. Kamu seorang pendiam. Kamu cari suami yang juga pendiam. Rumahmu seperti kuburan. Loh iya toh? Iya, rumahmu bisa seperti kuburan loh. Kalau nanti kamu lihat aku ini orangnya cerewet, harus cari suami yang cerewet juga. Rumahmu seperti kapal. Seperti bandara itu nanti ya. Perang kabeh setiap hari. Oke, ada beberapa pendapat berkaitan dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Pertama adalah pendapat dari Syekh Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan. Nah, menurut beliau ada beberapa alasan mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Pertama, sebagai pemantapan dan penguatan hati Rasulullah. Jadi bisa dibayangkan seandainya Al-Quran itu 30 juz langsung turun kepada Rasulullah. Kira-kira Rasulullah bisa langsung hafal nggak? Insya Allah bisa, apa insya Allah ora?
Loh, insya Allah bisa kalau Allah menghendaki, kan begitu toh? Iya, kalau Allah menghendaki tetap bisa. Tetapi kan sifat-sifat kemanusiaan, sisi-sisi kemanusiaan seorang nabi itu akan menjadi hilang. Sehingga orang boleh jadi ketika melihat itu dia tidak lagi melihat nabi sebagai seorang nabi, tetapi menjadikan dia sebagai seorang Tuhan. Persoalan yang terjadi dalam kehidupan itu kan begitu. Coba teman-teman pelajari tentang sejarah Konghucu. Konfusius itu. Konfusius itu seorang ahli filsafat yang hidup di masa dinasti Ming ya. Tahu dinasti Ming itu di mana? Ah, di Cina ya. Ya, sedikit kita mengulas ke sana. Jadi Konfusius itu seorang ahli filsafat di masa dinasti Ming, itu dia disingkirkan. Tetapi dia menulis sebuah buku. Pada saat di mana dinasti Ming itu berkuasa, sama sekali tidak ada orang yang melirik dia. Sama sekali nggak ada. Tetapi begitu kemudian dia itu sudah wafat, ajaran-ajarannya yang ada di dalam kitab yang dituliskannya, itu kemudian dibaca oleh generasi-generasi berikutnya. Akhirnya generasi-generasi berikutnya kemudian merasa sangat tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Konfusius. Saking tertariknya kemudian menganggap Konfusius itu sebagai dewa. Dan pada akhirnya dinobatkan sebagai Tuhan. Tuhan yang dinobatkan oleh manusia, gitu ya. Nah, sama kita dalam kehidupan ini, kalau seandainya melihat orang, sisi-sisi kemanusiaannya itu hilang, boleh jadi itu tak akan menuhankan orang tersebut. Makanya ketika kemarin, mohon maaf ya, ada beberapa peristiwa yang sempat menghebohkan kita. Para ustadz misalkan ya, kan ustadz juga manusia ya. Ustadz, kemudian tiba-tiba ada kasus semacam itu di Jombang, kemarin juga ada kasus yang seperti itu. Hikmah terbesarnya apa? Kita tidak memandang manusia sebagai Tuhan. Coba kalau seandainya nggak ada peristiwa itu, kita paling menganggap orang itu wah linuweh punya ini punya itu dan seterusnya sampai kemudian mempertuhankan dia, kan gitu ya. Nah, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu dalam kerangka untuk memantapkan hati Rasul. Siapa yang membuat hati Rasul itu mantap? Ya Allah dengan turunnya Al-Quran itu. Rasul berusaha nggak untuk menghafalkan? Awalnya iya, tetapi kemudian ditegur. Coba dalam ayat Al-Quran itu, la tuharrik lisanaka, apa terusnya? Terus apa? La tuharrik lisanaka lita'ajala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi Qur'an. Iya kan? Duh, Rasul itu yang namanya manusia itu kan pengennya kesusu wae toh. Coba sampean itu punya keinginan nggak? Kalau bisa itu saya kuliah ini nggak usah sinau, nggak usah gawe makalah, nggak usah presentasi, nggak usah mela ujian, nggak usah skripsinan, moro-moro lulus. Nilainya 4 KB, gitu ya kan? Loh iya toh? Iya, kalau bisa wah, lah iso ngene iki ora usah apa jenenge, ndak usah berusaha begini, nggak usah kerepotan, tiba-tiba saya sudah punya jabatan yang tinggi. Loh, orang kan maunya begitu. Tiba-tiba sukses, tiba-tiba ini. Tapi hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati. Orang kalau instan itu mesti ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Lek mie instan itu mesti berbahaya kan? Loh iya, tapi nyatanya sampean seneng toh. Iya toh? Oh, padahal itu sangat berbahaya loh ya. Iya toh? Itu sangat berbahaya. Tapi enak gitu loh. Tapi loh Pak enak ya. Apalagi untuk teman-teman yang kos itu kan cepet ya. Pagi nggak usah masak, apalagi pagi harus madin itu berangkatnya harus lebih pagi lagi Pak. Kalau masak bangun sudah 6:30 gimana ya misalkan. Ya, memang begitu, memang gitu. Sifat manusia inginnya instan. Rasul pun juga ingin instan. Ketika malaikat Jibril menyampaikan ayat Al-Quran, Rasul itu menggerakkan lidahnya, menggerakkan bibirnya untuk menghafalkan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril saat itu. Tetapi kemudian ditegur oleh Allah, la tuharrik lisanaka lita'jala bi. Kamu jangan menggerakkan lisanmu untuk segera menghafalkan ayat Al-Quran. Loh, kenapa? Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Atas tanggungan kami itu apa?
mengumpulkan Al-Quran itu ke dalam dadamu dan juga menetapkannya di dalam dadamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Maka fa idza qara'nahu, kalau kami sudah selesai membacakan, ya baru kamu ikuti. Sama dengan orang kuliah kan juga begitu ya. Kuliah itu kalau dosennya sedang menjelaskan ya kamu dengarkan. Temanmu sedang menjelaskan, kamu ya dengarkan. Jangan bikin forum di dalam forum kan gitu. Loh iya kan? Nah, itu sama dengan itu sebenarnya. Jadi ada sebuah apa ya? Pola saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Rasul ditegur oleh Allah supaya Rasul tidak segeranya. Nah, ini supaya Al-Qur'an itu betul-betul mantap di dalam hati Rasulullah. Gitu ya. Nah, kemudian datangnya kembali wahyu Al-Qur'an dan malaikat merupakan kebahagiaan bagi Nabi. Coba kamu misalkan ya ketemu sama seorang yang begitu istimewa dalam dirimu. Ya, sudah punya seorang yang istimewa dalam dirimu. Masih OTW. Sampai di mana? Kalau OTW kan sampai di mana kan? Ya. Karena OTW itu bahasanya orang sana, kalau bahasanya orang Islam kan BMW. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Iya kan? Oh, masih OTW ganti, masih BMW Pak. Ya, gitu ya. Nah, coba kalau kamu ketemu sama orang yang spesial dalam dirimu misalkan. Kira-kira kamu ketemu sekali kemudian dikasih uang banyak, itu sudah selesai dan membahagiakan kamu, atau kamu ya main sidik-sidik tapi sering ketemu. Atau misalkan begini, misalkan gini, kamu kuliah ya, seto, mosok tau ora enek wong spesial dalam diri kamu sih. Seto, hehehe, bapak ibumu itu, apa enggak istimewa toh? Istimewa enggak bapak ibumu itu? Istimewa ya? Masa enak lagi bapaknya orang istimewa? Nah iya kan, bapak ibu kalian kan istimewa bagi kalian toh? Nah, coba saya tanya, kamu misalkan gini ya, kamu di Tulungagung ini, rumah kamu agak jauh mungkin. Ya biasa ya, UIN 1 Tulungagung, ya. Jarang-jarang ada kampus semacam ini kan jarang-jarang. Tapi saya ingatkan, kalau nyegat sepur nggak boleh di situ loh ya. Ya, nggak boleh di situ. Oke, saya lanjutkan ya. Coba, kamu lebih seneng mana? Ketika misalnya bapak kamu ngasih uang banyak, misalkan 1 juta, tetapi selama 1 tahun penuh kamu tidak pernah dijenguk sama sekali. Dengan misalkan ya sedikit-sedikit 200.000 ning 2 minggu pisan diendangi. Ngono rasane penak. Enak sedikit-sedikit ya. Rasa kangennya semakin muncul gitu ya. Daripada 10 juta tapi ora tahu diendangi blas. Ya ketika nompo pertama ya iya seneng gitu ya. Tetapi kan berikut-berikutnya tidak pernah ketemu sama sekali. Ya sama dengan itu sungguhnya. Ada sifat manusiawi yang ada dalam diri Rasul yang kemudian itu dipahami. Karena Allah kan selalu memahami kita. Hanya kita aja yang nggak paham Allah gitu loh. Loh iya toh? Kita kan sukanya maksa Allah kan? Iya, doa itu maksa sama Allah. Padahal Tuhan itu tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi Dia selalu memberikan apa yang kamu butuhkan. Kan begitu toh? Kamu minta kepada Allah bunga yang indah, tetapi kemudian Allah memberikan kamu kaktus yang berduri, begitu kan? Kamu minta kepada Allah binatang kecil yang mungil dan indah, tetapi Allah kemudian memberikan kamu ulat berbulu, gitu ya. Tetapi lambat laun kemudian kaktus itu berbunga dan mengeluarkan bunga yang indah. Kemudian lama kelamaan ulat berbulu berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ternyata Tuhan memberikan apa yang kamu butuhkan, tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Karena itu jangan pengen instan-instan gitu loh. Ya, nggak usah instan-instan. Nah, itulah kenapa kemudian Al-Quran diturunkan secara munajjaman kepada diri Rasul supaya itu juga memantapkan hati Rasul, ya, memantapkan hati Rasul, menambah rasa kebahagiaan dalam diri Rasul. Kemudian
datangnya wahyu secara berangsur-angsur merupakan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk menghafal dan memahami Al-Qur'an. Tentunya yang dimaksud di sini tidak sekedar Rasulullah, tetapi juga para sahabat yang ada pada waktu itu. Coba bisa dibayangkan pada masa saat itu ya, para sahabat Nabi yang belum begitu cerdas gitu ya. Para sahabat Nabi itu kan yang bisa menulis Al-Qur'an, yang bisa menulis itu hanya beberapa orang. Ya, hanya beberapa orang. Langsung kon ngapal nih akeh, kira-kira piye? Sama dengan kamu masuk ke UIN 1 Tulungagung, moro-moro 1 bulan Alfiya Ibnu Malik khatam. Piye? Oh, gitu ya. Yang masuk tahfidz misalkan ya, pokoknya ora iso selama 1 minggu ini 30 juz kudu hafal. Paling sampean mulai ya, klono gitu ya. Iya. Maka belajar itu ya dari sedikit demi sedikit. Itu pun juga disampaikan kepada Rasulullah. Kenapa Al-Quran itu secara berangsur-angsur? Supaya ini mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dihafalkan. Coba sampai dengan detik ini tidak ada umat selain umat Islam yang menghafal kitab sucinya. Kamu sudah pernah ketemu orang Injil, khataman Injil? Enggak ada. Yang ada orang Islam khatmil Quran. Kan itu toh? Loh iya kan keren. Coba 30 juz loh. Kalau kalian berapa juz? 1 juz apel. Atau juz anggur ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, pentahapan di dalam mendidik umat yang sedang tumbuh, baik ilmu maupun amal. Nah, ini juga demikian. Yang pertama kali ketika Rasulullah berada di kota Makkah itu, seruan ayat-ayat Al-Quran itu kan mengajak kepada keimanan. Belum mengajak untuk bersedekah, belum mengajak kepada zakat dan lain sebagainya. Sholat saja belum. Sholat itu kan baru, sholat 5 waktu itu peristiwa Isra Mi'raj. Kapan itu? Hayo kono lali. Isra Mi'raj, kapan Isra Mi'raj? Tanggal 27 Rajab. Tahunnya tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 10 kena. Iya. Rasul itu di Makkah menjadi seorang nabi, berdakwah di Makkah selama berapa tahun? Piye to ki? Lali kabeh. Berapa? 20. Bukan 24. Waduh, ketemu perkara piro iki? Rasul itu di Makkah berdakwah selama 13 tahun. Kemudian baru pindah ke Madinah 10. Di Madinah Rasulullah meninggal pada tahun ke-11 Hijriyah, bulannya bulan Safar. Setelah peristiwa haji wada, kemudian Rasulullah sakit sampai meninggal dunia. Nah, itu sampai harus hafal. Jadi ketika pada waktu proses awal itu, sebelum tahun ke-10, sebelum turunnya peristiwa Isra Mi'raj itu ya, sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu, umat Islam waktu itu tidak ada syariat untuk sholat 5 waktu. Nah, sholatnya bagaimana? Sholatnya sama dengan syariat Nabi sebelumnya. Karena itu Rasulullah sejak kecil itu beliau mengikuti agama Hanif. Agama Hanif itu ya agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karena itu kan kita dalam Al-Quran pun juga diperintah ya, wattabi' millata Ibrahim Hanifah. Ikuti itu agama Nabi Ibrahim yang Hanif. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu tidak mungkin ketika kita mau mengajak orang itu secara langsung kemudian harus seperti ini secara totalitas, itu tidak mungkin. Perlu pentahapan-pentahapan. Termasuk diantaranya memudahkan umat menghafal Al-Quran, memudahkan umat memahami Al-Quran, menghapus akidah dan syariat yang batil secara bertahap. Mau menghapus kebiasaan minuman keras bisa nggak? Kamu misalkan dakwah, ngajak orang, kita masuk Islam, akhirnya dia mau masuk Islam. Kemudian setelah itu,
Orang Islam itu haram hukumnya minum minuman keras. Kamu langsung gitu, kira-kira dia, padahal dia tiap hari itu minum, bisa nggak dia langsung meninggalkan itu? Nggak bisa. Kalau orang kecanduan kan ya mesti lemes ya. Nah, mesti lemes orang kecanduan itu. Bagaimana caranya? Ya, bertahap. Syariat Nabi Muhammad itu dulu, kalau kita hidup di awal-awal keislaman, itu seolah loh minum khamr itu. Seolah. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas, kan begitu toh? Pertama kali ada orang tanya, "Ya Rasul, gimana sih hukumnya khamar, hukumnya ini gimana ya Rasul?" Dijawab sama Rasul, "Oh, itu hukumnya ada hukumnya. Fihi itsmun kabirun, ada dosanya, ada nilai negatifnya, tetapi juga ada manfaatnya." Orang apa namanya itu berjudi itu ada manfaatnya enggak? Eh, sik to mosok ora enek. Ada apa manfaatnya? Kalau menang dapat uang. Nah, itu kan. Heeh. Ora usah kerja mempeng-mempeng oleh duit oke, kan begitu ya? Heeh, kan ada kan manfaatnya. Satu sisi, tetapi ismennya jauh lebih banyak. Madaratnya jauh lebih banyak. Coba, peluang untuk menang satu dibanding berapa? Kalau misalkan pemainnya ada 1.000 ya satu dibanding 1.000. Iya kan? Peluang untuk menangnya kecil, sangat kecil. Tapi kok ya pengeh gelem bae. Ya sembuh lah orang duwe penggawean biasanya nganggur-nganggur gitu ya, atau kakean duit. Lu kakean duit ya bisa lo ya. Bisa, orang kakean duit itu bingung lah ngentekne duit. Kan hati-hati, nanti kalau kamu punya suami jangan terlalu kaya-kaya ya. Loh iya, tak kasih tahu itu ya. Iya, perempuan itu kalau terlalu kaya nanti juga yang laki-laki mau nyawang itu ya minggring gitu ya. Nembung itu minggring. Tapi sebaliknya, laki-laki itu kalau kaya, godaannya yang paling berat itu apa? Lah, kalau. Makanya kamu kalau cari suami yang biasa-biasa saja ya. Yang penting cukup. Mau makan cukup, mau pergi ke hotel cukup, mau pergi ke luar negeri juga cukup begitu ya. Mau beli tanah juga cukup. Yang penting cukup ya. Oke, jadi untuk memudahkan menghapus akidah dan syariat yang batil secara bertahap, tidak ada secara langsung bleger tidak mungkin. Sama ketika masuk ke Indonesia, bisa dibayangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia yang sudah mantap itu tidak mungkin oleh masyarakat ditinggal secara keseluruhan. Oleh karena itu harus bertahap. Kemudian menanamkan akidah dan syariat yang baik secara bertahap juga. Memantapkan dan membekali kaum muslimin dengan senjata sabar dan yakin, ya. Jadi kudu yakin, sabar. Wong urip kan sing penting sabar ya. Kuliah ini juga butuh kesabaran loh. Iya, sabar apa? Sabar dikai tugas dosen oke gitu ya. Sabar setiap pagi bangun pagi, berangkat madi, wayahe bangkong ra iso bangkong. Loh iya harus sabar itu ya, harus sabar. Kalau kamu nggak sabar ya nggak berhasil. Karena itu ya sabar subur gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan nuzulul Quran, yakni peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, sekarang apa sih sebenarnya asbabun nuzul? Ketika kita belajar tentang nuzulul Quran, ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, apa sih pentingnya untuk mempelajari asbabun nuzul? Sangat penting. Pengertiannya apa? Asbabun nuzul itu pengertiannya adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran atau peristiwa yang melatari turunnya sebuah ayat. Pertanyaannya kemudian, apakah semua ayat Al-Quran atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu berasbabun nuzul? Ya tentu tidak. Hanya ada beberapa saja. Bahkan kalau kita mau mencari nggak seberapa banyak kok ayat-ayat Al-Quran yang berasbabun nuzul. Kalau teman-teman pengen tahu, ada sebuah buku yang ditulis oleh Imam Asyuyuti, yaitu buku tentang asbabun nuzul. Itu tebalnya segini.
Itu isinya tentang hadis-hadis yang meriwayatkan tentang turunnya sebuah ayat Al-Qur'an. Satu contoh misalkan ayat yang tanpa asbabun nuzul ya. Ayat yang tanpa asbabun nuzul. Rasulullah kan bertahanus di mana? Di Gua Hira. Apa yang peristiwa yang melatari di situ turunnya ayat Al-Qur'an? Iqra, bacalah. Gak ada kan? Gak ada. Tetapi perintah bacalah itu ada. Jadi hanya Rasulullah pada saat itu hanya sekedar ya wiritan, ya atau mungkin apa lengarani mujadahan gitu ya. Wes zikir yang Allah, kemudian Allah memberikan pertolongan lewat wahyu, yaitu lewat siapa tadi? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya hanya sebatas itu. Tidak ada peristiwa yang melatarinya. Beda dengan surat misalkan Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain itu suatu saat Rasulullah itu sakit. Ya, Rasulullah itu sakit. Kemudian Rasulullah itu bilang kepada para sahabat, tolong teman-teman semuanya, sahabat-sahabat ngumpul gitu ya. Kurasen sumur Madinah gitu ya. Kurasen sumur Madinah, terus deloken sing nek ngesore sumur Madinah itu ada apa? Akhirnya betul dikuras sama sahabat, masuk ke dalam, kemudian ada sebuah batu di situ. Di bawah batu itu ada seperti gombal kecil itu sing ditaleni. Jumlah ikatannya itu ada 11. Jumlah ikatannya itu ada 11. Tali pocong. Ya. Nek tali pocong nek piro? Oh, orang tahu tali pocong. Iya. Ada 4. Oh, sama noleh kongen dia nek apa iki. Tali pocong ya nek telu no ya, ada 3. Makanya ini lagi gawe omah jangan apa iku blandare nek telu apa jenenge ngarani kuwi apa jenenge kuda-kudane ndak boleh ada 3. Kenapa? Karena itu kayak dini tali pocong. Nanti orang yang ada di bawahnya bisa jadi terkena musibah besar. Katanya orang Jawa tapi ya bukan kata saya. Mohon maaf. Intermezzo sajalah. Ya, kita lanjut. Jadi asbabun nuzul dari Mu'awwidzatain itu ada peristiwa Rasulullah sakit. Rasulullah sakit, kemudian Rasul memerintahkan supaya sahabat masuk ke dalam sumur Madinah dan mengambil barang yang ada di situ. Ternyata di bawah sebuah batu besar itu terdapat tali pocong. Semacam itu kalau orang Jawa bilang itu ya. Jadi seperti pocong kemudian diikat, ikatannya ada 11. Ikatannya ada 11. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an yaitu surat Mu'awwidzatain. Begitu dibaca Qul a'udzu birabbil falaq. Satu ikatan itu lepas dengan sendirinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Lepas lagi satu. Begitu satu ayat satu lepas. Satu ayat lagi satu lepas sampai 11. Kamu coba hitung. Surat Al-Falaq sama An-Nas itu jumlah ayatnya ada 11 atau enggak? Coba kamu hitung. Al-Falaq enak piro? 5. Kemudian kalau An-Nas 6. Bener ya? Nah, itu peristiwa yang melatari turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi asbabun nuzulnya. Karena itu siapa yang mau membaca surat An-Nas dan Al-Falaq itu insya Allah nanti itu akan diselamatkan dari gangguan jin dan setan gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya barang-barang seperti itu tetap ada. Dukun itu mah enggak enak ngono-ngono kuwi ya. Nah, tetap ada. Iya, kalau teman-teman ini kemarin yang viral di internet itu ya, apa itu? Apa perseteruan antara ya itu sebenarnya ada, hanya orang-orangnya mungkin yang pas itu sebenarnya nggak bisa tapi itu iso gitu kan. Itu kan persoalan yang biasanya melatar belakang. Jadi kalau barang itu pasti tetap ada. Mulai dari zaman Rasul bahkan sebelum zaman Rasul, kalau teman-teman baca di dalam tafsir surat Al-Baqarah itu yang namanya kitab kitab sihir itu diletakkan di bawah kursinya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nah, itu konon demikian.
Akhirnya supaya setan itu tidak dipahami, mereka itu tahu barang sing sadurunge kedadian. Yang tahu kan hanya Allah. Setan-setan itu nggak tahu. Setan-setan itu nggak tahu. Mereka kadang-kadang mencuri tahu. Tetapi itu di zaman sebelum Nabiullah Isa alaihi salam diangkat ke langit. Jadi sebelum Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, setan itu biasa naik ke ke langit, mencuri dengar apa yang datang dari Tuhan, berita kabar-kabar langit itu biasa. Sampean baca itu di dalam kitab ini. Apa itu? Surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus Wahuwaladzi. Nah, terus kemudian tibako, terus tafawud farjiil basara hal tara min fudur. Terus marjiil khasi wa hasir. Terus walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Iya toh? Tuhan itu menghias langit dengan apa? Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Misbahun itu apa maknanya? Lampu, tapi lampune donya apa? Bimasabiha. Apa itu? Bintang, bintang. Wa ja'alnaha rujuman, dan kami menjadikannya sebagai alat pelempar untuk siapa? Rujumal lisyayatin, alat pelempar bagi setan yang mencuri dengar berita-berita kabar dari sana. Nah, ya, jadi ada ayat yang berasbabun nuzul, ada ayat yang tidak berasbabun nuzul. Ayat yang berasbabun nuzul lagi, misalkan, coba pada saat itu orang-orang tanya kepada Rasul, yasalunaka 'anil khamri wal maisir. Tanya, hukumnya khamr itu gimana ya Rasul? Qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Jawabnya itu simple. Tetapi suatu saat ada peristiwa, para sahabat ini sedang minum minuman keras. Ya, para sahabat minum minuman keras, kemudian mau sholat. Terdengar azan, akhirnya kemudian salah satu maju menjadi imam, membaca surat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala enggak, wala ana abitum ma'abatum, terus munyer terus. Akhirnya turun ayat Al-Qur'an, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kamu jangan dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu apa? Paham apa yang kamu katakan. Gara-gara tidak paham yang dikatakan kan bablas terus munyer, gak selesai-selesai. Yo, sama kalau kalian pas ngimami tahlil pertama kali begitu muni la ilaha illallah bingung. Leh arep ngerem piye iku kan bingung gitu ya. Mau berhenti bingung la ilaha illallah. Kok suwimen gitu. Ya karena belum tahu gitu ya. Nah, iya ayat Al-Qur'an pada saat itu turun gara-gara itu. Suatu saat akhirnya tiba lagi. Sama-sama sedang duduk-duduk. Kemudian ngobrol antar umat Islam yang satu itu dengan yang lain, ngobrol sambil minum minuman keras. Setelah itu ngobrol, tiba-tiba ada salah satu di antara mereka yang mengungkit-ungkit masa lalu. Sahabat Ansor itu dulu ketika mereka sebelum datang agama Islam, mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Saling bertikai antara Aus, Khazraj, kemudian Bani Kinana. Itu saling berperang antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika sedang duduk-duduk itu, tiba-tiba salah satu di antara mereka itu ada yang mengungkit masa lalu. Ya karena dalam kondisi mereka minum minuman keras, maka tersulut emosi. Biasanya kan orang kalau minum minuman keras itu kan gampang ya, dulur bisa jadi musuh. Kemarin yang kasus beberapa waktu yang lalu itu kalau tidak salah di Sulawesi ya, itu seorang menantu membunuh mertuanya. Gara-gara yo joinan bareng lah nek ngarepan ngombe minum-minuman keras. Akhirnya entah karena apa kemudian terjadi perkelahian, maratuane dipateni.
Itu kan gara-gara minuman keras. Nah, pada saat itu juga terjadi hal yang sama. Saat itu umat Islam mau berperang antara satu dengan yang lainnya gara-gara peristiwa itu. Wis ndudut pedang kemudian di situ dilerai oleh sama umat Islam. Turunlah ayat Al-Qur'an yang berikutnya. Turut ayat Al-Qur'an innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amalis syaiton fajtanibu. Itu kan? Nah, ini adalah ayat-ayat yang berasbabun nuzul. Nah, jadi tidak semua ayat itu kemudian berasbabun nuzul. Loh, apa pentingnya kita belajar asbabun nuzul? Karena ada beberapa ayat itu